Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi alladhi ja'ala shahra Ramadan shahra al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Yang kami muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu, para pemuda, para pemudi, kemudian anak-anak kami, dan kita semua para jamaah secara umum. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang dirahmati dan diberi keberkahan dalam hidup kita. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan rasa syukur yang luar biasa kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, karena doa yang selama ini kita baca di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami ketika kami berada di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Bulan Rajab dan bulan Sya'ban telah berlalu. Azan maghrib tadi menandakan telah masuknya bulan baru, bulan paling mulia di antara bulan-bulan yang lain, yang kita kenal dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah kabulkan doa kita yang ketiga, wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Kita caliak bapak dan ibu-ibu, caliak kanan kiri muka belakang, atau kanak-kanak anggota keluarga kita di rumah yang mungkin tahun Ramadan tahun yang lalu masih bersama awak melakukan salat tarawih, yang mungkin tahun lalu di rumah masih bersama-sama berbuka makan sahur menikmati Ramadan, yang ketika Ramadan tahun lalu masih bersama-sama bertadarus Quran, mendengarkan pengajian dari ustaz-ustaz, kemudian bersama-sama dengan awak melaksanakan salat tarawih qiyam Ramadan. Tetapi kita lihat beberapa orang di antara sahabat-sahabat dan orang-orang tua kita itu kini tidak ada lagi. Apa artinya Bapak Ibu? Sudah semestinya lah kita memanjatkan syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau malam hari kini masih Allah berikan kesempatan kita bertemu dengan bulan Ramadan, yang mana penduduk-penduduk kubur di sana sangat berharapnya bisa berkumpul jo kita kini di bulan Ramadan. Tapi alhamdulillah, Allah masih beri kesempatan. Maka salah satu ungkapan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu, setelah Allah kabulkan doa kita, Allah sampaikan kita malam hari kini ke bulan Ramadan, maka mari kita tekadkan, jadikan Ramadan tahun ini
merupakan Ramadan salah satu Ramadan terbaik untuk kita. Jadikan Ramadan tahun kini kita isi dengan ibadah-ibadah terbaik awak. Banyak orang bapa ibu berdebat heboh tentang apa? Tentang bila mulai puasa. Tak tahu tuan kalinya bapa ibu orang bertanya kambok. Kerana kebetulan kita di MUI ya, Majlis Ulama Indonesia Kecamatan Menuampu. Ustaz, bila mulai puasa? Ustaz, bila mulai tarawih? Ustaz, puasa hari Sabtu atau hari Minggu? Banyak orang heboh, banyak orang bertanya-tanya. Tentu saja pertanyaan kau wajar. Tapi ada yang lebih penting daripada itu bapa ibu. Itu sejauh mana perhatian kita terhadap bulan Ramadan. Sejauh mana kita bersemangat mengisi rumah-rumah Allah. Alhamdulillah di hari Rabu malam ke petang kita adakan acara tarhib Ramadan bersama Ustaz kita Al-Mukarram Ustaz Wahyudi Rahman. Alhamdulillah ramai yang hadir. Malam kini ramai yang hadir. Bahkan tadi saf ketiga, alhamdulillah sampai saf ketiga, bahkan mungkin lebih hendak tercelak dan bawa tadi. Ibu-ibu pun ramai yang hadir. Pertanyaan gadang dia awak nanti. Katikolah tiba 10 ke 2, 10 ke 3. Lai kemudian je semangat ibadah kita bapa dan ibu. Lai kemudian je bapa dan ibu. Insya Allah. Jangan hanya lisan kita yang mengatakan insya Allah, tapi panjatkan, tekadkan dalam hati, ya Allah, Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaikku di antara Ramadan yang lain. Selagi masih engkau beri kesempatan, ya Allah, aku berniat, bertekad, ketika aku hadir di malam pertama ini, insya Allah aku akan istiqamah hadir sampai malam terakhir nanti insya Allah. Tapi sadonya itu bapa ibu tidak akan bisa kecuali dengan apa? Ketika iman lah menyangkut di langit. Artinya ketika yang berbicara itu bukan hanya lisan awak, tapi bersumber dari hati yang paling dalam. Kenapa ayat tentang puasa diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu? Wahai orang-orang yang beriman, ya. Bukan orang-orang muslim. Bukan juga wahai manusia, tapi orang-orang beriman. Kenapa? Karena mustahil seseorang bisa melaksanakan ibadah puasa, apalagi dengan ibadah puasa yang baik, kecuali telah menyangkut keimanan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saya pernah punya pengalaman lah cukup lama tapi masih ingat sampai kini. Masih waktu sekolah-sekolah dahulu ya. Suatu kali pergi ke Bukit Tinggi naik angkot. Nah, kecik sopir yang membawa auto tu nyo merokok Bapak Ibu. Keciknya, ibu-ibu, ambo mohon maaf ya, ambo tak puasa, ambo merokok gini. Bayangkan, minta maaf kepada manusia, malu, minta maaf kepada manusia tapi tidak malu kepada Allah. Bako bisa iko? Karena kurangnya iman kepada Allah. Banyak orang yang dengan alasan karajo, dengan alasan niko dan itunya, membuatnya, menyebabkan dirinya tak puasa. Padahal ada orang yang karajonya lebih baik, aktivitas hariannya lebih padat darinya, mampu melakukan puasa. Bahkan ada orang-orang seperti itu kerana masih ada masalah dalam keimanan. Makanya Nabi SAW bersabda, man sama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, apa syaratnya baik? Iman dan ihtisab. Apa itu ihtisab? Berharap Allah agihkan ridha dan pahala. Begitu pula dengan qiyam Ramadan. Man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang melakukan qiyam Ramadan karena iman juga baru, iman dan ihtisab. Bicara kita tentang solat berjamaah, siapa yang Allah anggap bisa untuk melakukan solat berjamaah, memakmurkan masjid,
innama ya'muru masajidallahi, syarat pertamanya man amana billah, orang-orang yang mampu memakmurkan masjid itu, syarat yang pertamanya adalah yaitu beriman, betul-betul iman kepada Allah. Kalau tidak ada ikut, susah. Kenapa Bapak Ibu? Balasan yang akan kita dapatkan dari berpuasa, balasan yang akan kita dapatkan dengan qiyam Ramadan, balasan yang akan kita dapatkan dengan solat berjamaah, balasan yang kita dapatkan dengan tilawatil Quran, balasan yang kita dapatkan dengan infak sedekah, balasan yang akan kita dapatkan dengan amalan-amalan awak itu sadonyo sifatnya gaib, alu nampak di mata kita ni. Ada pengumuman, diumumkan di surau kita kepada bapa dan ibu-ibu, siapa yang salat subuh berjamaah besok, maka 20 orang pertama mendapat bantuan langsung setelah salat masing-masing 2 juta rupiah. Kira-kira berapa ibu-ibu? Rasa-rasanya ada kalimat 20 orang pertama. Rasa-rasanya tak muah Bapak Ibu kita pulang dari sekolah dah. Kenapa? Nampak balasannya. Tetapi masalahnya tidak ada seperti itu. Tidak ada pengurus masjid menyediakan amplop isinya 100,000 untuk masing-masing yang hadir salat subuh. Ada tak Bu? Lain atau tidak? Alun ada sejarahnya dan tak akan ada gitu. Ngapa ada orang mengupah orang beribadah? Tapi ayat Allah janjikan, a'adattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh syurga. Bahasa surga itu alun pernah dicali oleh mata, alun pernah didengar oleh telinga, alun pernah dirasakan oleh hati atau perasaan manusia, hakikat yang sebenarnya. Artinya sifatnya masih gaib, alun nampak di awak. Dan kalau tidak ada iman di hati kita Bapak-bapak Ibu-ibu tentang balasan yang Allah berikan itu, maka tidak akan ada semangat kita untuk beribadah kepada Allah. Ya awak alhamdulillah kini ya, pengurus di masjid awak kulah serba nyaman. Duduk Bapak Ibu-ibu karpet, di karpet yang sangat nyaman, harum pula lah. Di laundry hari Khamis ke petang, dipakai sebuah Jumaat, sampai kini alhamdulillah aroma harumnya masih tercium, nyaman kita untuk salat. Karpet imam pun nyaman. Ambo kalau tak konsentrasi khusyuk dan Bapak Ibu mungkin amah tekan tuak di muka tu. Saking lembutnya, saking tabahnya karpet tu. Penerangan masjid awal alhamdulillah semakin terang. Pertanyaannya, jua lah gitu. Jua lah yang kita tunggu untuk datang ke masjid. Menunggu fasilitas apa lah yang akan kita tunggu untuk meramaikan masjid. Menunggu apa lah ketika kita mau meringankan langkah kaki untuk memakmurkan rumah-rumah Allah, lah difasilitasi sadut. Nyaman kita. Kalau boleh ambo cerita Bapak Ibu waktu di Mesir dulu sampai tahun puasa itu di musim panih badang kangzan, derjatnya tidak kurang dari 35 derjat. Sangat hampir kita lah subuh itu ya, sangat hampir. Kalau awak sangat hampir mesti berkaruh lalu. Sangat hampir kami lah sahur. Bukanlah sahur lah menjelang subuh. Jadi jam 3 lah mulai sahur. Kemudian waktu berbukanya sama jawab. Berarti waktu puasanya lebih panjang di musim panih yang luar biasa. Jarang kita temukan masjid yang yang ber-AC. Bayangkan Bapak Ibu, salat di masjid yang tertutup modeko dengan derajat di malam hari ya, kalau siang hari lebih, di malam hari tidak kurang dari 30 derajat.
Kalau palu kalau basah baju semayang. Jadi kalau ada masjid tu yang ada AC-nya, itu menjadi incaran tu jadi mahasiswa-mahasiswa ya. Begitu perjuangan dahulu. Nah kini awak saju, nyaman, tarang, aman pula lah. Tak ada masalah-masalah. Pertanyaannya, ajuan akan ditunggu lah untuk memakmurkan rumah Allah. Ajuan. Nah jadi sesuai dengan apa yang kita telah jadikan tema kajian kita pada malam hari ini, yaitu jangan hanya sekadar puasa. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash, kata Nabi. Para banyak orang puasa, tidak ada yang didapatnya dari puasanya kecuali hanya haus dan lapar saja. Kenapa? Kerana mata nak dijaga, telinga nak dijaga, mulut lisan tak dijaga, tangan tak dijaga, kaki nak dijaga. Dari apa? Dari melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Maka mari kita tekadkan bapa dan ibu, isi waktu sebaik-baiknya di bulan Ramadan dengan ibadah terbaik awak. Kerana Ramadan adalah waktu yang sangat berharga. Bertanya ambo ke ibu-ibu, bu. Ibu-ibu pandai tak baik bakwan? Ni pandai baik bakwan. Bakwan kau cukup sederhana membuatnya. Dan dibandingkan tawisi, main lebih mudah bakwan tu tawisi. Kerajon juga lebih sederhana bakwan. Bakwan kau kalau awak menggalih, bara awak jual biasanya atau bara dijual orang 1,000 yang standar lah ya. Kemudian ada seorang pengusaha kayu rayu, nya ingin membantu ibu. Keciknya bu, bara ibu biasa jual bakwan kau. Wambo biasa jual 1,000. Kalau 1,000 bara ibu taluk biasa buat sehari. Paling 200 buah. Okey. Kini ambo haragoi bakwan ni bu 10,000 cik. Dan ambo kasih waktu selama 24 jam. Silahkan bara yang terbuat di ibu ambo bali sadon. Bakira ibu. Lain nak muah hendak awak membuat 200 buah saja. Lain nak muah hanya karajo awak hanya sejam 2 jam saja. Bakira ibu. Harga bakwannya bara 10,000. Nyo bali sadonyo bara nang talok dia awak buat. Kalau bisa awak buat 1,000 nyo bali. Bahkan kalau bisa 10,000 buah nyo bali sadonyo dek orang kayu gadang. Nah, pertanyaannya, lain tak muah kita baleha-leha, lalok-lalok santai-santai sewaktu itu. Ambo rasoi tak? Ambo rasoi ibu-ibu atau orang yang mendapatkan tawaran tadi, yang biasanya santai-santai, yang biasanya leha-leha, yang biasanya biarlah 100-200 sehari, kininya manfaatkan sebaik mungkin waktu tadi. Kalau bisa tak lalok pun dalam sehari semalam tu tak masalah. Bahkan kalau tak talok jo tangan zurang, minta bantu ke suami jo keluarga sadonyo. Kerana mumpung waktunya sangat berharga dan harganya pun sangat mahal. Kalau boleh awak ibaratkan bulan Ramadan itu seperti itulah. Itu baru hitungan bakwan tadi bu ya. Bakwan dari 1,000 jadi 10,000. Lalu bagaimana dengan tawaran Allah? Tawaran Allah, cik si ibadah dulu. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik di mata Allah dibandingkan dengan dunia dan seisi. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat rawatib, alun salat subuhnya lah. Dalam riwayat lain dikatakan 2 rakaat sebelum subuh itu lebih aku cintai, kata Nabi, dibandingkan dengan aku mendapatkan dunia dan seisinya. Itu baru 2 rakaat sebelum subuh. Lalu bagaimana dengan solat jamaah? Lalu bagaimana dengan qiyam Ramadan awak tarawih witir 11 rakaat? Lalu bagaimana dengan bacaan-bacaan Quran gitu? Lalu bagaimana dengan infak sedekah yang telah kita niatkan? Maka mari kita bawakan semangat dengan hasil dunia tadi Bapak Ibu kepada semangat ibadah awak. Kalau seandainya ada orang yang menawarkan
bakwan harganya 10,000, kita kita bersemangat untuk membuatnya, tidak menyia-nyiakan waktu di hari itu, maka sudah selayaknya lah serugo itu kita kajar dengan seperti itu. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu, mendapatkan ampunan Tuhanmu dan mendapatkan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Di situ Bapak Ibu Allah bahasakan wasari'u. Kalau orang Arab mengecekkan capeklah jalan lalai jo, itu bacanya sari' atau sur'ah. Jalan ambil jalan, lari, capek. Cuba saya lihat pagi-pagi hari Bapak Ibu, jam-jam 7 lah, jam 7 sampai jam 8 lah. Ba jalan-jalan di itu rami lah, rami padek bakaja-kaja orang. Ba kemarin itu kalau nyo pegawai talek, kalau talek menempelkan jari ke dinding, potong gaji, fingerprint, pegawai itu. Maka jangan sampai talek tiba tapek kerja walaupun hanya 5 minit. Seorang siswa, seorang santri di sekolah menitu bulu bakaja-kaja pula membawa onda, bahkan kadang tak tahu akan membayarkan dirinya dan orang lain, tak peduli, yang penting tiba di sekolah tak terlambat. Orang yang kerja ke balai seperti itu juga, kerana kuah hari balai jangan sampai terlambat buka kedai supaya pelanggan yang ada tu tak lari atau tak hilang di hari itu. Sadonyo bakaja-kaja di pagi hari itu. Pertanyaannya Bapak Ibu, salat subuh awak bakaja-kaja lo dah? Sama tak semangat kita menuju rumah Allah dengan semangat kita pergi ke tempat kerja kita tadi? Sama tak semangat kita memakmurkan rumah Allah dengan semangat kita untuk mendapatkan 100,000, 200,000 sehari, yang di mata Allah itu tak ada apa-apa? Maka intinya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah iman yang berbicara, maka indah ada yang bisa menjadi halangan apapun. Tak ada yang bisa menjadi halangan.